Coba kamu bayangkan skenario ini ya. Skenario yang pasti sering banget kita alami kan? Bener banget. Kamu baru aja nyelesain hari yang panjang di tempat kerja atau kampus. Energi udah menipis pastinya. Ya, energi hampir habis. Ya. Terus kamu pulang, melempar tubuh ke sofa kesayangan kamu. Dan tanpa sadar, tangan kita langsung gerak sendiri. Nah, refleks kan? Tangan kamu ngambil ponsel dan otomatis buka aplikasi TikTok. Kayak udah diprogram gitu otak kita. Bener. Dan biasanya apa sih yang langsung disajikan sama algoritma di layar utama kamu? Pasti sebuah prasmanan hiburan tanpa batas. Prasmanan hiburan yang berisik banget. Lini masa kamu mungkin langsung dibanjiri sama drama budaya pop. Atau rekomendasi akun-akun selebriti dunia. Iya, selebriti papan atas. Kita bicara tentang klip konser Taylor Swift misalnya. Atau rutinitas angkat beban The Rock. Bisa juga video terbarunya Bad Bunny. Atau tren olahraga musim dingin yang lagi viral. Tren itu emang muter terus ya. Belum lagi lagu Euphoria dari Labyrinth yang tiba-tiba dipakai di mana-mana. Ekosistem ini emang dirancang secara brilian sih. Para insinyur di balik layar itu tahu persis cara mengunci perhatian kamu. Tujuannya ya buat membanjiri otak kita sama dopamin kan? Betul, supaya ibu jari kamu terus melakukan scroll ke bawah tanpa henti. Tapi lautan hiburan ini kan seolah nggak ada ujungnya. Memang nggak ada. Nah, untuk eksplorasi mendalam kita kali ini, kita punya sebuah misi yang sedikit berbeda. Misi yang cukup menantang ya. Sangat menantang. Kita mau pakai pakaian selam kita nih untuk menembus permukaan hiburan yang gemerlap itu. Kita mau nyari anomali. Tepat sekali. Kita mau mencari sebuah harta karun edukasi teknis. Yang entah gimana bisa bertahan hidup di sana. Bukan cuma bertahan hidup, tapi berkembang di tengah lautan video pendek tadi. Jadi siapa subjek kita kali ini? Fokus diskusi kita hari ini adalah sebuah profil TikTok dari seorang kreator bernama Samotuho Ndruru. Username-nya adalah @samotuho_ndruru. Profil yang sangat menarik untuk dibedah. Waktu saya buka profilnya, hal pertama yang bikin saya senyum itu bionya. Bionya beda dari yang lain ya? Beda banget. Biasanya kan kreator lain pakai bio yang penuh pamer, tautan sponsor, atau kutipan filosofis. Atau deretan emoji yang panjang banget. Nah, Samotuho ini sangat lugas. Dia cuma nulis begini, kreator programming, belajar juga dari YouTube, jangan lupa di-subscribe ya. Sesederhana itu? Sesederhana itu, dan langsung pada intinya. Hal yang paling memukau di sini adalah kontrasnya. Kontras dari kontennya ya. Ya, coba kamu pikirkan sejenak tentang sifat dasar dari belajar programming. Itu kan kaku banget. Sangat kaku. Sebuah disiplin ilmu yang kompleks, butuh ketelitian absolut. Harus duduk berjam-jam menatap layar hitam kan biasanya. Betul. Satu kesalahan koma atau titik koma aja, itu bisa bikin seluruh sistem bernilai jutaan dolar hancur lebur. Dan dia bawa itu ke TikTok. Itu poinnya. Membawa subjek seberat itu ke dalam platform video pendek yang bergerak sangat cepat. Platform dengan rentang perhatian 15 detik. Ini adalah sebuah eksperimen komunikasi yang menurut saya sangat nekat. Nekat banget. Oke, mari kita bedah ini karena angkanya bikin kaget. Silakan, saya mau dengar datanya. Dia ini mengikuti sekitar 579 orang, wajar lah ya. Standar pengguna biasa. Tapi dia berhasil mengumpulkan pengikut nyaris 25.000, tepatnya 24,9K. Angka yang solid untuk kreator edukasi. Belum selesai, dengarkan total interaksi atau likes yang dia kumpulkan. 378,7K. Wow, hampir 400.000 interaksi ya. Iya, coba kamu bayangkan, hampir 400.000 kali ada orang yang nekan tombol suka. Bukti yang sangat kuat. Mereka milih berhenti scroll dari video hiburan dan ngasih jempol buat video tentang baris kode. Angka itu bukan sekedar statistik kosong menurut saya. Terus apa arti angka itu buat ekosistem ini? Ratusan ribu likes itu membuktikan satu hal penting. Ada audiens yang sangat besar di luar sana yang lapar akan pembelajaran instan. Jadi mereka nggak cuma mau scroll tanpa arah ya? Nggak cuma doom scrolling, orang-orang ini menggunakan TikTok secara proaktif untuk mencari peningkatan skill. Tapi kan videonya pendek-pendek banget. Emang bisa belajar efektif dari situ? Nah, itu justru strateginya. Dia menyajikan pembelajaran mikro atau micro-learning. Oke, mari kita bongkar isi dari halaman profil Samotuho ini biar kamu yang dengerin bisa kebayang. Saya perhatikan profilnya itu sangat rapi. Rapi banget, kayak silabus kampus. Saya coba bagi playlist atau daftar putarnya jadi beberapa kategori biar gampang dipahami. Boleh, mulai dari mana dia ngajarnya? Pertama, dia mulai dari elemen visual dan antarmuka atau UI. Dia punya 2 postingan yang bahas CSS border radius. Itu yang buat bikin sudut melengkung di kotak website ya?
Bener, biar desainnya nggak kaku. Terus ada 4 postingan tentang karusel. Elemen yang bisa digeser-geser ke samping itu kan? Iya, kayak album foto di website. Dia juga bedah cara bikin dark mode dalam 4 postingan. Sangat relevan karena orang suka banget dark mode sekarang. Dan ada juga card animation dan form login. Nah, ini yang agak gila menurut saya. Kenapa gila? Dia bikin materi cara membuat halaman masuk atau form login, tapi dipecah jadi banyak bagian. Ini pendekatan yang cerdas sebenarnya. Memecah fitur visual jadi video-video kecil itu krusial untuk mempertahankan audiens awam. Setelah elemen visual beres, dia mulai masuk ke logika dan inti pemrograman. Mulai masuk ke JavaScript ya? Betul, JavaScript. Dia ngebahas sort JavaScript, lalu ada loop atau perulangan for, while, dan do while. Konsep pondasi yang wajib dikuasai itu. Iya kan? Ngebayangin ngajarin perulangan logika ke orang yang tadinya nonton orang joget itu aneh banget. Memang, tapi dia berhasil. Terus dia juga masuk ke ternary operator JS. Dan yang paling rumit nih, dia berani ngebahas asynchronous dan object.js. Wah, membahas asinkronus di video pendek itu luar biasa sulit loh. Itu aja sering bikin mahasiswa IT pusing 7 keliling kan? Benar. Jika kita kaitkan ini dengan gambaran besarnya, apa yang dilakukan kreator ini sangat fenomenal. Maksudnya gambaran kurikulumnya. Ya, Samo Tuho ini pada dasarnya sedang menyajikan sebuah kurikulum full stack web development yang utuh. Dari tampilan depan sampai ke server di belakang ya? Betul sekali. Tapi disajikan dalam bentuk gigitan-gigitan kecil atau bite-sized. Kenapa format bite-sized ini penting banget buat topik coding? Karena ini teknik terbaik untuk memecah informasi kompleks. Kalau kamu langsung dikasih materi 3 jam, kamu pasti kewalahan dan lari. Langsung skip videonya pasti. Tapi dengan durasi pendek, kamu sebagai pembelajar merasa mendapat kemenangan kecil setiap hari. Wah ya, setelah logika JX tadi, dia bahkan masuk ke materi back-end dan proyek seru loh. Dia pakai kerangka kerja apa untuk back-end? Dia pakai server Express.js. Dan dia ngajak pengikutnya bikin aplikasi praktis. Contoh aplikasinya apa aja yang dibikin? Ada bikin jam digital, fitur hitung hari, bahkan fitur text to audio. Teks yang bisa berubah jadi suara ya? Itu menarik. Dan dia juga bikin APK web jawaban acak. Semuanya ada di playlistnya. Ini pendekatan berbasis proyek yang sangat disukai audiens saat ini. Mereka belajar teori, langsung melihat hasil jadinya. Tapi nih, disinilah bagian yang sangat menarik dari eksplorasi kita. Ada apa dengan metrik videonya? Ini soal algoritma dan kontras dari views atau jumlah penonton videonya. Pasti ada fluktuasi yang tajam ya? Tajam banget kayak roller coaster. Kalau kamu lihat profilnya, ada 3 video yang disematkan atau dipin di atas. Angkanya pasti tinggi kalau dipin. Sangat fantastis. Ada yang dapat 684,1K penonton. Wow, lebih dari 0,5 juta. Lalu video kedua, 352,2K. Dan video ketiga, 483,9K penonton. Itu jangkauan yang sangat masif untuk ukuran edukasi teknis. Tapi tunggu sampai kamu lihat video reguler lainnya. Ini realitas algoritma yang cukup brutal. Berapa views untuk video regulernya? Ada beberapa yang meledak di angka 5.000-an. Misalnya 5.100, 5.379. Itu masih lumayan bagus. Ada juga yang ribuan kayak 2016 atau 2.804. Tapi banyak juga yang penontonnya anjlok parah secara acak. Anjlok sampai angka berapa? Ratusan doang. 187, 213. Jauh banget ya, jatuhnya dari 600.000 ke ratusan perak. Ada juga yang cuma 310 atau 322 views, kayak dikubur sama algoritmanya. Fluktuasi yang ekstrim ini hal biasa di platform yang digerakkan oleh tren. Oh iya, saya juga nemu satu anomali lucu di sumber data kita. Di akhir catatan ekstraksi data, mesin kita ngasih teks error begini. Teks error gimana? Tulisannya, Weaver encountered server-side rendering error. Wah, sistem ekstraksi kita sendiri sampai kewalahan memproses data sang programmer ya. Lucu ya, padahal bahas soal coding, sistem kita yang error membaca datanya. Ironi yang pas banget. Tapi ngomong-ngomong soal data yang fluktuatif tadi, ini memunculkan satu pertanyaan penting. Pertanyaan, kenapa bisa begitu ekstrim bedanya? Tepat, kenapa video di saluran edukasi yang sama bisa punya perbedaan jutaan dan ratusan penonton? Apa karena materi videonya beda? Dari analisis saya, dalam edukasi teknis di media sosial, sebuah video bisa viral jutaan kali bukan karena teori dasarnya. Maksudnya orang nggak peduli sama teori dasar kayak loop atau Object.js tadi? Bukan nggak peduli, tapi itu kurang menarik secara visual.
Video bisa meledak karena hasil visual dari kodenya. Oh, jadi kayak fitur visual yang langsung kelihatan trik animasinya? Iya, trik animasi atau fitur dark mode yang perubahannya instan. Itu langsung menarik buat orang awam. Mereka mikir, wah keren nih bisa ganti warna layar. Betul. Kalau layar cuma penuh teks coding hitam putih, ibu jari mereka nggak akan berhenti scroll. Jadi ini tantangan besar buat kreator edukasi ya? Sangat menantang. Mereka harus menyeimbangkan antara ngasih materi pondasi yang kering tapi penting. Dan ngasih materi cantik yang mendatangkan traffic penonton. Itulah seninya mengajar di era algoritma. Kamu harus ngasih permennya dulu, baru bisa nyuapin sayurannya. Analogi yang bagus. Permennya itu animasi, sayurannya itu logika Express.js. Tepat sekali. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, dari apa yang baru aja kita bedah hari ini, Kesimpulan yang bisa kita ambil ya. ya, profil Samotuho Nruru ini adalah bukti nyata buat kita bahwa kamu beneran bisa membangun ruang kelas yang serius di internet. Ruang kelas di tengah-tengah taman hiburan digital. Benar, dia berhasil menyajikan materi dari JavaScript Object sampai kerumitan Express.js. Dan itu dilakukan tepat di sebelah video-video trending. Betul, tepat di sebelah video Gordon Ramsay yang marah-marah atau konsernya Billie Eilish. Dan fakta bahwa masih ada ratusan ribu orang yang mau berinteraksi dengan kurikulum itu memberi kita sedikit harapan. Harapan bahwa orang sebenarnya mau belajar hal baru kalau disajikan dengan cara yang tepat. Ya, kita baru saja melihat bagaimana konsep pemrograman yang kompleks dipangkas menjadi video vertikal yang sangat singkat. Dipangkas jadi potongan kecil yang ramah algoritma. Tapi coba kamu pikirkan ini. Pikirkan apa? Apakah format pembelajaran mikro seperti ini benar-benar menciptakan programmer yang memahami arsitektur mendalam dari sebuah sistem? Itu pertanyaan yang berat. Atau format ini hanya melatih kita untuk sekedar menghafal trik-trik instan secara dangkal tanpa mengetahui cara memperbaikinya ketika sistem itu tiba-tiba hancur berantakan? Sesuatu untuk kamu renungkan saat kamu melihat tutorial singkat di lini masamu nanti.